Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melati Nuramini dan saya berasal dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 2020, kelas A dengan NIM 20050760014. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau mereview kembali mengenai hasil presentasi kelompok 1 berkaitan dengan meningkatkan kecepatan membaca dan keefektifan membaca. Yuk langsung aja kita simak. Yang pertama ada latar belakang. Membaca merupakan aktivitas penting bagi manusia. Dengan membaca, kita dapat memperoleh pengetahuan yang sangat luas dan ilmu yang juga bermanfaat. Menurut Nur Hadi menyatakan bahwa membaca cepat dan efektif ialah jenis membaca yang mengutamakan kecepatan dengan tidak meninggalkan pemahaman terhadap aspek bacaannya. Sedangkan menurut Muslisoh mengatakan bahwa membaca cepat bukan berarti jenis membaca yang ingin memperoleh jumlah bacaan ataupun halaman yang banyak dalam waktu yang singkat. Namun pelajaran ini diberikan dengan tujuan agar siswa sekolah dasar dalam waktu yang singkat dapat membaca secara lancar dan dapat memahami isinya secara cepat dan cermat. Jenis membaca ini dilaksanakan tanpa suara. Selanjutnya, kecepatan membaca dapat ditingkatkan. Saat ini, kebutuhan membaca cepat sudah bukan merupakan hal baru lagi. Di kalangan masyarakat, baik di kalangan siswa, mahasiswa maupun umum, banyak sekali manfaat yang bisa diperoleh dari membaca cepat. Salah satunya, kita bisa membaca dan mengetahui sebuah informasi baik dari media cetak maupun elektronik, hanya saja dalam waktu singkat. Pesatnya perkembangan teknologi yang mendorong tingkat kecepatan informasi juga turut mempengaruhi kebutuhan masyarakat dalam membaca cepat. Ada kecenderungan anggapan bahwa seseorang pembaca lambat tersebut berhubungan dengan kecerdasannya. Namun, tidak selalu demikian. Seseorang yang membaca dengan lambat barangkali hanya tidak tahu bagaimana caranya membaca cepat, sehingga apa yang dilakukannya tidak efisien, lambat, dan lemah dalam tingkat pemahaman akibat adanya gangguan membaca yang tidak disadarinya. Nah, barangkali juga salah satu faktornya adalah itu. Adapun cara yang dapat dilakukan dalam melatih meningkatkan efektivitas kecepatan membaca yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menentukan waktu yang tepat saat mulai membaca. Yang kedua, atur kecepatan membaca Anda. Gunakan kecepatan membaca Anda pada materi penting. Selanjutnya, yang ketiga, membaca tanpa bergumam. Yang keempat, melihat sebelum membaca. Yang kelima, hindari membaca rangkuman. Dan yang terakhir, hindari membaca ulang. Selain cara di atas yang telah saya sebutkan, ada cara sederhananya lagi untuk meningkatkan kemampuan dan keefektivitasan seorang dalam membaca cepat yang diungkapkan oleh Rizem Aizid. Diperjelas lagi oleh Subiantoro. Menurut Subiantoro, ada beberapa upaya untuk meningkatkan kemampuan membaca cepat seseorang, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengurangi subvokalisasi. Yang kedua, mengurangi kebiasaan menunda dan interupsi. Yang ketiga, mengurangi stres. Selanjutnya ada hakikat membaca cepat dan keefektifan membaca. Menurut Tampu Bolon dalam Kuswari, mengemukakan membaca cepat adalah membaca yang mengutamakan kecepatan dengan tidak mengabaikan pemahaman, yang biasanya kecepatan itu dikaitkan dengan tujuan membaca, keperluan, dan bahan bacaan lainnya. Artinya apa? Artinya seorang pembaca cepat yang baik tidak menerapkan kecepatan membacanya secara konstan di berbagai cuaca, keadaan saat membacanya. Berdasarkan pendapat ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa membaca cepat bukan hanya sekedar membaca suatu teks, bacaan, melainkan membaca dengan konsentrasi dan penuh pemahaman sehingga apa yang tersurat maupun tersirat dalam suatu teks bacaan dapat diperoleh dan diserap oleh orang yang membacanya. Menurut Nur Hadi dan dalam Mulia Ningsih, mengemukakan efektif artinya adalah peningkatan kecepatan membaca itu harus diikuti pula oleh peningkatan pemahaman terhadap bacaannya.
Pembacaan yang efektif dan kritis tahu mengenai tentang apa yang perlu dipegalinya dalam bahan bacaan secara cepat, mengabaikan unsur-unsur yang kurang penting, serta membuang hal-hal yang tidak diperlukan. Pada beberapa kasus, terbukti bahwa peningkatan kecepatan membaca akan diikuti oleh persentase pemahaman terhadap bacaan. Dapat disimpulkan bahwa pembaca efektif masih erat kaitannya dengan membaca cepat. Dalam membaca efektif, seorang pembaca harus kritis dan tanggap agar isi suatu teks bacaan dapat dipahami dengan baik dan mengetahui bahkan dapat menyimpulkan sendiri hasil dari bacaannya. Kembali, ide pokok bacaan tersebut dan yang perlu diperhatikan bahwa di dalam membaca efektif perlu konsentrasi penuh dan tingkat pemahaman yang tinggi, serta membuang hal-hal yang tidak penting yang ada di dalam bacaan. Yang ketiga, ada mengukur kecepatan membaca. Menurut Tampu Bolon menyatakan bahwa kemampuan membaca ini adalah kecepatan dalam membaca disertai dengan pemahaman isi. Oleh karena itu, kemampuan membaca dapat juga ditingkatkan dengan cara penguasaan teknik-teknik membaca efisien dan efektif. Yang keempat, kemampuan membaca yang dikembangkan dalam membaca. Apa yang akan dikembangkan di dalam latihan membaca cepat melalui materi ini diharapkan memperoleh hasil berupa yang pertama, meningkatkan kemampuan membaca sampai 2-3 kali lipat dalam mendemonstrasikan membaca cepat sebagai sarana meningkatkan kecepatan membaca. Yang kedua, meningkatkan pemahaman terhadap bacaan. Yang ketiga, meluasnya jangkauan gerak mata sebagai sarana meningkatkan kecepatan membaca. Yang keempat, berkurangnya kesalahan-kesalahan dalam gerak mata yang menghambat kecepatan membaca. Yang terakhir, ada pembaca efektif dan pembaca yang tidak efektif. Berbicara mengenai keefektifan dalam membaca, maka kita harus mengetahui pembaca seperti apa yang dapat dikatakan sebagai pembaca efektif maupun pembaca yang tidak efektif. Yang pertama, Anda dikatakan sebagai pembaca efektif bila membaca dengan kecepatan tinggi, biasanya berkisar antara 325 sampai 450 kata per menit ataupun lebih. Kecepatan membaca bervariasi, tergantung pada tujuan, keperluan, dan bahan bacaannya juga. Adapun aspek yang dibaca adalah satuan pikiran, ide, atau kata-kata kunci saja. Selanjutnya, yang terakhir adalah kesimpulan. Dapat kita ambil dari sini bahwa ada kecenderungan seorang pembaca yang lambat itu berhubungan dengan kecerdasannya, namun tidak selalu demikian. Seorang pembaca yang lambat barangkali hanya tidak tahu bagaimana caranya ia dapat membaca dengan cepat, sehingga apa yang dilakukannya tidak selalu efisien. Lambat dan lemah di dalam tingkat pemahaman bisa diakibatkan oleh adanya gangguan membaca yang mungkin bahkan tidak kita sadari. Sekian dari presentasi saya, kurangnya mohon dimaafkan dan lebihnya silakan dimanfaatkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.